tujuan dari massa jenis zat ini ialah satu, memahami konsep massa jenis, yang kedua itu menentukan persamaan massa jenis, yang ketiga memahami fenomena benda terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, setelah tujuan, adapun juga alat dan bahannya, yaitu yang pertama jangka sorong, yang kedua balok kayu, dan yang ketiga zat cair. Kita lanjut ke prosedur kerjanya. Yang pertama yaitu kita mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua yaitu mengukur massa beban dan letakkan benda yang akan diukur pada piring neraca. Setelah itu geser beban sehingga geseran lengan seimbang, catat hasil pada tabel. Yang ketiga, mengukur volume beban. Catat angka yang ditunjukkan air pada gelas, ukur masukkan beban, dan catat kembali hasilnya untuk beban ditambah air. Volume beban sama dengan volume beban tambah air, volume air, dan catat hasil pada tabel. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengukur massa jenis dengan menggunakan rumus. Nah, setelah itu kita lanjut ke dasar teori. Nah, dasar teorinya ialah massa jenis adalah perbandingan atau hasil antara massa jenis benda bobotnya dengan volume benda. Nah, di sini adapun persamaan massa jenis zat yaitu P sama dengan massa dikali volume. Keterangannya ialah P massa jenis zat yaitu kilogram per meter kubik. Sedangkan M adalah massa dan V adalah volume. Nah, adapun di sini mengenai hasil pengamatannya. Yang pertama yaitu massa. Massanya di sini adalah 5,00 kg. Yang dimana di tabel di sini menjelaskan nama baloknya itu adalah kuning, biru, hijau, dan merah. Nah, di tabel massa ini yaitu volume satunya yaitu ada 100 dan di V2-nya itu ada 105 dan yang kedua 105 dan yang ketiga 102,50 dan yang ketiga yaitu 101,25. Sedangkan di V1 dikurang V2 yaitu adalah pertama itu bagian kuningnya adalah 5, yang kedua 5, dan yang ketiga 2,5, dan yang keempat adalah 1,5. Nah, berbeda juga dengan yang di volume. Di volume yaitu bagian kuningnya massanya adalah 8,00 dan biru 6,00, sedangkan hijau 4,00 dan merah 2,00. Sedangkan di bagian V1-nya ialah 100,00 dan begitu pun birunya 100,00 sampai seterusnya. Dan yang kedua adalah V2, yaitu di bagian kuningnya adalah 1,15,00 dan bagian birunya sama 1,500 dan hijau 104 dan merah adalah 102. Nah, di bagian volume yaitu F1 dengan F2-nya ialah kuning di sini terdapat 5, biru pun 5, hijau 4 dan merah 2. Nah, di bagian disti ini ada kuning, biru dan hijaunya itu massanya adalah 4,00, 3, biru 3,00, hijau 2,00, sedangkan merah 1,00. Di bagian volumenya ialah sama yaitu 100. Di bagian volume 2-nya yaitu kuningnya 104 dan yang biru 103, yang hijau 102 dan merah 101. Sedangkan di bagian terakhirnya yaitu volume 1 dikurang volume 2 yaitu ada di bagian kuning nomor 1 adalah 4, di bagian nomor 2 biru ada 3, di bagian hijau nomor 3 ada 2 dan 4 merah yaitu dengan hasilnya 1. Sedangkan di mistri yaitu ada 5 yaitu yang di kelima itu ada ungu. Nah, bisa kita lihat bahwa massanya yang kuning adalah
66,14. Sedangkan yang biru adalah 0,64. Hijau 4,08, sedangkan merah 3,010. Dan di sini juga ada ungu yaitu 3,53. Nah, di bagian volume satunya yang di sini terdapat 100, yang volume 2 yang bagian kuning 103,58, biru 100,64, hijau 104,08, merah 100,3, 103,10, dan ungu 101,00. Sedangkan di bagian akhirnya adalah volume dikurang volume 1 dikurang volume 2 ada 3,58 di bagian nomor 1 kuning, dan yang kedua biru adalah 0,64, hijau 4,08, dan merah 3,01, sedangkan ungu 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis data pada percobaan massa jenis zat. Yang pertama, mencari sem massa. Pada balok kuning, persamaan yang dipakai yaitu pi sama dengan m per v, di mana m-nya itu sama dengan 5 kg, v-nya itu sama dengan 5 liter. Maka hasil yang didapat 1 kg per liter. 1 kg per liter ini diubah ke kilogram per meter kubik, maka hasil yang didapatkan 1000 kg per meter kubik. Yang kedua, pada balok biru. Pada balok biru ini persamaan yang dipakai juga sama, yaitu pi sama dengan m per v, di mana m sama dengan 5 kg, v-nya 5 liter. Maka hasil yang didapatkan 1 kg per liter sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ketiga, balok hijau. Pada balok hijau ini persamaan yang dipakai juga sama, yaitu pi sama dengan m per v, di mana m-nya ini 5 kg, v-nya ini 2,5 liter. Maka hasil yang didapatkan 2 kg per liter. 2 kg per liter ini diubah lagi ke kilogram per meter kubik, maka hasil yang didapatkan 2000 kg per meter kubik. Yang keempat itu balok merah. Persamaan yang dipakai juga sama, yaitu pi sama dengan m per v, di mana m sama dengan 5 kg, v-nya 1,5 liter. Maka hasil yang didapatkan 4 kg per liter. 4 kg per liter ini juga diubah ke kilogram per meter kubik, maka hasil yang didapatkan 4000 kg per meter kubik. Yang kedua yaitu mencari sem volume. Pada balok kuning persamaan yang dipakai juga sama, yaitu pi sama dengan m per v, di mana m-nya ini sama dengan 8,00 kg, v-nya ini 5 liter. Maka hasil yang didapatkan 1,6 kg per liter. Ini juga diubah ke kilogram per meter kubik, maka hasil yang didapatkan sebanyak 16.000 kg per meter kubik. Yang kedua itu balok biru. Pada balok biru ini juga persamaan yang dipakai sama, yaitu pi sama dengan m per v, di mana m-nya ini sama dengan 6,00 kg, v-nya ini sama dengan 5 liter. Maka hasil yang didapatkan 1,2 kg per liter. Ini juga diubah ke kilogram per meter kubik, maka hasil yang didapatkan sebanyak 12.000 kg meter kubik. Yang ketiga yaitu balok hijau. Pada balok hijau ini persamaan yang dipakai juga sama, yaitu pi sama dengan m per v, di mana m-nya ini sama dengan 4,00 kg dan v-nya ini sama dengan 4 liter. Maka hasil yang didapatkan yaitu 1 kg per liter. Ini juga diubah ke kilogram per meter kubik, maka hasil yang didapatkan sebanyak 4.000 kg per meter kubik. Yang keempat yaitu pada balok merah. Pada balok merah ini persamaan juga sama, yaitu pi sama dengan m per v, di mana m ini
Yang kedua yaitu balok biru. Pada balok biru ini juga sama persamaannya, di mana M itu sama dengan 3,00 kg, V-nya sama dengan 3 liter. Maka hasil yang dapatkan yaitu 1 kg per liter. Ini diubah juga ke kilogram per meter kubik, maka yang dapatkan yaitu 3000 kg per meter kubik. Yang ketiga pada balok hijau. Pada balok hijau ini persamaan juga sama, di mana M-nya itu sama dengan 2,00 dan V-nya itu sama dengan 2 liter. Maka hasil yang dapatkan 1 kg per liter. Ini juga diubah ke kilogram per meter kubik, maka yang didapatkan 1000 kg per meter kubik. Yang keempat itu balok merah. Pada balok merah ini persamaannya juga sama, yaitu di mana M sama dengan 1,00 dan V-nya 1 liter. Maka hasil yang didapatkan sama dengan 1 kg per liter. Ini juga diubah ke kilogram per meter kubik, maka hasil yang didapatkan yaitu 1000 kg per meter kubik. Yang keempat yaitu mencari misteri. Pada balok kuning persamaan yang dipakai juga sama, yaitu Pi sama dengan M per V, di mana M-nya ini 64,14 kg, V-nya ini sama dengan 3,38 liter, maka hasil yang didapatkan 18,97 kg per liter. Ini diubah juga ke kilogram per meter kubik, maka hasil yang didapatkan 1.897.000 kg per meter kubik. Yang kedua pada balok biru. Pada balok biru ini persamaannya juga sama, di mana M sama dengan 0,664 kg, V-nya 0,64, maka hasil yang didapatkan 1 kg per liter. Ini juga diubah ke kilogram per meter kubik, maka hasil yang didapatkan yaitu 1000 kg per meter kubik. Yang terakhir pada balok ungu itu persamaannya juga sama, yaitu M per V, di mana M sama dengan 5,53 kg, V-nya sama dengan 1 liter, maka hasil yang didapatkan 5,53 kg per liter. Diubah juga ke kilogram per meter kubik, maka hasil yang didapatkan yaitu 553.000 kg per meter kubik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan, di mana di pembahasan ini terdapat pengertian massa jenis zat. Massa jenis zat itu adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Cara menentukan massa jenis dari suatu benda yaitu Pi sama dengan M per V, di mana Pi ini sama dengan massa jenis, M ini massa benda, dan V ini adalah volume benda. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi pada percobaan ini, yang pertama itu fenomena benda terapung. Benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup di atas zat cair. Benda terapung ini dikarenakan oleh benda berat benda itu lebih kecil daripada gaya ke atas. Yang kedua itu fenomena benda melayang. Benda melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair. Benda melayang ini dikarenakan oleh berat benda sama dengan gaya ke atas. Dan yang ketiga itu fenomena benda tenggelam. Benda tenggelam jika berada di dasar zat cair. Sebuah benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda lebih kecil daripada berat benda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pada percobaan kali ini. Massa jenis adalah
pengukuran massa setiap satuan volume benda, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Pada percobaan ini, ketika dibandingkan massa jenis pada literatur, maka didapatkan hasilnya yaitu pada sem massa diperoleh kesimpulan bahwa balok berwarna kuning, biru, dan hijau sebanding dengan massa jenis air, sedangkan balok merah sebanding dengan massa jenis diamond. Kemudian pada percobaan kedua yaitu pada balok yang sem volume diperoleh kesimpulan bahwa balok kuning dan biru sebanding dengan massa jenis air, sedangkan balok hijau dan merah sebanding dengan massa jenis diamond. Selanjutnya, pada percobaan ketiga yaitu pada balok kuning dan biru sebanding dengan massa jenis diamond, dan pada percobaan terakhir yaitu pada balok kuning sebanding dengan massa jenis lead, pada balok biru, hijau, dan merah sebanding dengan massa jenis air, dan terakhir pada balok ungu sebanding dengan massa jenis diamond.